Gimana kita? Lucunya lagi, ini dalam satu komite, yang satu ketuanya, yang satu sekretarisnya, yang satu anggotanya. Itulah yang saya katakan, negara ini negara lelucon. Ini data ini benar nggak? Respons Kementerian Keuangan yang official. Kalau nggak benar, Anda tanggapin sebelum kesini. Ini yang saya katakan, negara ini nggak boleh jadi bahan lelucon. Orang ketawa semua. Jangan gertak-gertak. Saya bisa gertak juga, saudara. Bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum. Iya. Dan ini sudah ada yang dihukum 7,5 tahun. Namanya Verdik Yunandi. Ya kerja-kerja kayak saudara itu. Orang mau mengungkap, dihantam. Mengungkap, dihantam. Ingat kan? Itu. Saya bisa. Saudara menghalang-halangi penegakan hukum. Itu Frederick Yunandi masih ada itu. Saya sama saudara kan kerjanya dengan Frederick Yunandi, melindungi Setia Novanto kan, nggak boleh dia ini lalu laporkan orang, semua orang dilaporin sama dia. Ya kita bilang ke KPK itu menghalang-halangi penyidikan, menghalang-halangi penegakan hukum. Tanpa banyak gembar-gembor, percayalah, banyak yang mengagumi keberanian dan juga kinerja Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Pak Mahfud MD. Dia berani melawan kekuatan-kekuatan besar, walaupun kelompok-kelompok besar itu sudah merapat ke pihak dan mendukung Pak Jokowi. Semua diterabasnya tanpa pandang bulu. Tebar ancaman setelah transaksi 349 triliun terbongkar. Arteri Dahlan dibungkam Mahfud MD di ruang sidang. Berani kau laporkan kepala BIN. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam, Mahfud MD, dia menjawab pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI Arteri Dahlan yang sempat menebar ancaman kepada Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan PPATK lantaran lembaga ini membongkar transaksi janggal 349 triliun di Kementerian Keuangan. Di mana Arteri Dahlan mengatakan PPATK dapat dipidana sebab mereka mempunyai kewenangan untuk melaporkan dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU kepada Menko Polhukam, merupakan ketua komite TPU, bukan berkoar-koar ke media dan menggulirkan isu ini ke publik. Apa dasarnya melapor ke ketua? Loh, saya ketua, dia PPATK boleh lapor? Boleh, saya minta. Loh, kamu kan ke Pak Presiden, kenapa ke Pak Ketua? Kenapa saya ketua diangkat oleh Presiden? Ada SK-nya, terus untuk apa ada ketua? Komik kalau tidak lapor, katanya saat lapor bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 29 Maret 2023. Ia juga menjawab ancaman yang disebut Arteri Dahlan bahwa penyampaian informasi bisa dihukum 10 tahun penjara. Mahfud lantas menantang Arteri, mengatakan hal serupa kepada Ketua Badan Intelijen Negara, Bin Budi Gunawan. Itu bisa dihukum 10 tahun, berani kal saudara Arteri bilang begitu ke Kepala BIN Budi Gunawan. Budi Gunawan itu anak buah langsung Presiden, bertanggung jawab ke Presiden, tapi setiap minggu laporan resmi yang poin intelijen kepada Menko Polhukam, ucapnya. Coba saudara bilang ke Budi Gunawan, menurut Undang-Undang BIN bisa diancam 10 tahun penjara. Berani nggak? Kan persis yang saudara baca kepada saya. Bahwa kalau menyampaikan ke Menko Polhukam 10 tahun, laga pelapian penyampaian bukan kepresidenan, sambungnya. Ia menegaskan bahwa laporan kepala Menko Polhukam adalah hal yang penting, bahkan dirinya bergerak berdasarkan informasi intelijen. Mahfud juga mempertanyakan, kenapa Arteri baru menyampaikan hal tersebut sekarang, sebab Mahfud sudah melakukan hal serupa dalam kasus Indosuria. Sudah dilakukan banyak kok, saudara, baru ribet sekarang. Kok saudara diam saja ketika kita mengungkapkan kasus Indosuria yang sampai sekarang bebas di pengadilan. Kita tangkap lagi karena kasus banyak itu kan PPATK. Bagaimana pendapat Anda tentang berita ini? Silahkan komen di kolom komentar.